Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatwa Dewi Banuwati, NPM 18530310004. Peran akuntansi sektor publik di era digital dan mensinergikannya ke dalam pembelajaran di sekolah. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan pekerjaan, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Nah, jadi bisa dibilang akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari lembaga pemerintah di daerah dan di pusat, dan lembaga non-pemerintah. Bahkan, rumah sakit dan lembaga pendidikan juga membutuhkan akuntansi jenis ini. Nah, biasanya, proses pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan oleh sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena negara. Mengapa? Karena khusus organisasi pemerintah tentu memiliki standar sistem akuntansi masing-masing. Jadi, proses tersebut harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang dianut oleh lembaga. Perlu diketahui bahwa akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan dan sistem akuntansi. Jadi, peran akuntansi sektor publik di era digital dengan adanya perkembangan teknologi dan inovasi seolah berkejaran dengan waktu. Disruptive innovation, augmented intelligence, dan perkembangannya mesin mutakhir seakan berlomba untuk meningkatkan efisiensi dunia industri. Inovasi-inovasi baru mendorong terciptanya pasar baru dan menggeser keberadaan pasar lama. Perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai kemungkinan baru sekaligus meningkatkan resiko secara bersamaan. Perubahan itu pula yang memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi dan auditing. Bukan hal mudah bagi seseorang akuntan untuk mengerti informasi sistem. Diperlukan pendidikan lebih lanjut terkait dengan ilmu informasi sistem. Perpaduan dari ilmu akuntansi dan informasi sistem dapat menjadi sebuah kelebihan dan keunikan bagi seseorang pada persaingan era revolusi industri 4.0 yang semakin ketat. Selain memahami informasi sistem, akuntan juga perlu untuk menganalisa dan mengolah data yang besar untuk menyimpan banyak informasi. Karena tidak hanya keterampilan dalam menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan, namun harus bisa merancang dan menganalisis data keuangan dan non-keuangan terlebih dalam bentuk digital. Big data merujuk pada kumpulan data yang memiliki volume masif berisi data yang terstruktur dan tidak terstruktur yang sangat besar dan beragam, sehingga menjadi sulit untuk diproses dan ditangani melalui database secara manual. Terdapat beberapa karakteristik dari big data yang harus dipahami. Biasanya disebut 4Vs yang terdiri dari data mengacu pada ukuran dataset yang perlu dianalisis dan diproses. Yang kedua, seberapa cepat data dihasilkan. Yang ketiga, cakupan data yang berasal dari berbagai sumber. Variasi dalam tipe data membutuhkan kemampuan pemrosesan yang berbeda. Dan yang terakhir, kualitas data yang akan dianalisis. Jadi, dalam mensinergikan bahan pembelajaran akuntansi sektor publik dalam mata pelajaran ekonomi, perlu melakukan 5 hal berikut. Yang pertama, melakukan investasi pada pengembangan digital skills. Yang kedua, menerapkan prototype
teknologi baru, serta learn by doing. Yang ketiga, pendidikan berbasis international certification dan digital skills. Yang keempat, responsif terhadap perubahan industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, kurikulum dan pembelajaran berbasis human digital skills. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.